Oke. Nah, jadi anak-anak, untuk materi baru yang ini, ya, ini erat kaitannya dengan kondisi sehari-hari. Nah, salah satunya bisa gini. Kalau kalian pernah mengalami yang namanya pigmentasi pada kulit, ya, misalnya ada terjadi seperti bintik-bintik hitam, gitu ya. Nah, itu adalah salah satu kondisi bahwa telah terjadi reaksi oksidasi di dalam tubuh kita. Nah, selain bintik hitam, bisa juga saat kita bernapas. Nah, kamu menarik oksigen, mengeluarkan oksigen dalam proses respirasi itu juga termasuk reaksi oksidasi. Lalu saat tanaman melakukan proses fotosintesis, nah itu juga proses reaksi oksidasi. Atau kalian lihat apa namanya tuh pagar di rumah berkarat, gitu ya, padahal sebelumnya besinya itu tidak ada karat, tiba-tiba jadi karatan. Nah itu juga namanya proses reaksi oksidasi reduksi. Nah apa itu? Nah kita lihat di sini secara definisi, gitu ya. Nah untuk definisi redox ini ada dua konsep ya, reduksi dan oksidasi. Kita lihat dulu yang reduksi. Apa yang dimaksud dengan reduksi? Yang pertama, secara konsep di sini kita lihat dulu dari pengikatan atau pelepasan oksigen. Jadi reduksi itu karena dia melepas O2. Jadi kalau O2-nya dilepaskan, maka disebut dengan reduksi. Nah, contoh begini. Saya punya CuO, ini tembaga 2 oksida. Lalu dia kita panaskan misalnya. Terlepaslah si oksigen. Jadi setengah O2, Cu ditambah setengah oksigen. Nah, kalau oksigennya keluar, maka itu namanya reaksi reduksi. Ya, itu kata konsep oksigen. Nah, lalu yang kedua, menerima elektron. Nah, contoh nih, kalau saya punya Na pangkat positif ditambahkan elektron pangkatnya negatif, hasilnya jadi Na. Nah, maka Na positif ini telah menerima elektron, itu disebut dengan reaksi redox. Oke. Nah, lalu konsep yang ketiga, biloxnya turun. Bilox itu kepanjangan dari bilangan oksidasi. Nah, sedikit disinggung waktu di tata nama, ini sudah saya ajarkan. Bilangan oksidasi atau bilox. Kalau mengalami penurunan, biloxnya turun, maka disebut istilahnya reduksi. Nah, contoh, kamu lihat Fe pangkat 3 positif menerima elektron 1, hasilnya jadi pangkat 2 positif. Nah, lihat bilox itu pangkat muatannya. Kamu si Fe ini pangkatnya dari +3 berubah jadi +2, berarti si Fe ini biloxnya turun. Gitu. Nah, yang biloxnya turun disebut sebagai konsep reduksi. Bisa dipahami, San? Sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Halo, dari Rara, Tata, terus Fabian, dan Adel, moga kameranya dinyalakan saya. Kalau ada pertanyaan, silahkan raise hand. Yuk. Silakan, Kira, Aido, ada pertanyaan dulu tidak? Atau boleh chat ya? Boleh ngechat kalau masih bingung, boleh ngechat. Kalau nggak ngerti. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, guys. Nah, sekarang definisi oksidasi. Apa sih yang disebut dengan reaksi oksidasi? Nah, kalau reduksi itu melepas oksigen, berarti oksidasi itu yang menerima oksigen, karena oksidasi itu kebalikan dari reduksi. Ya, dia menerima oksigen. Misalnya nih, besi menerima oksigen, jadilah besi 2, jadi besi 3 oksida atau Fe2O3. Nah, tadinya Fe doang.
kamu kasih oksigen, makanya senyawanya jadi jadi punya oksigen. Nah, itu berarti namanya oksidasi. Oksigen yang bertambah. Lalu berarti ini melepas elektron. Definisi berikutnya. Ini untuk elektronnya. Melepas elektron. Contoh, saya punya klorin Cl2 berubah jadi 2Cl- ditambahkan sorry. 2Cl- menjadi gas klorin. Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini elektronnya keluar, maka disebutlah namanya oksidasi. Gitu. Dan yang ketiga, biloxnya naik. Kalau oksidasi itu biloxnya naik. Contoh, saya punya Na, jadilah Na positif ditambah elektron. Na ini nggak ada pangkatnya, berarti atom, biloxnya 0. Nah, Na plus ini ada pangkatnya, plus 1. Berarti dari 0 ke plus 1, biloxnya naik. Maka disebutlah oksidasi gara-gara naik. Nah, seperti itu. Itu dari definisi. Silahkan ada yang ditanyakan dulu. Atau boleh nanti saya tambahkan satu lagi pakai konsep hidrogen kalau mau ya, tapi itu pengayaan ada tambahan. Jadi kalau yang hidrogen sini saya tambahkan yang disebut dengan reduksi itu yang menerima hidrogen. Yang menerima hidrogen. Misalnya saya punya CH3COH ditambahkan H2, dia berubah jadi CH3CH2OH. Nah, itu dia menerima hidrogen. Nah, berarti di sini yang melepas hidrogen itu disebut dengan oksidasi. Gitu ya. Contohnya saya punya CH3CH2OH. Jadilah CH3COH. Nah, ditambahkan H2. Begitu guys. Oke, silakan ada pertanyaan dulu. Belum? Oke, kalau belum silahkan dipahami dulu sebelum saya hapus ya. Saya fotokan dari sini. Oke. Oke, sudah Ibu fotoin, Ibu hapus ya. Oke. Sebelum saya lanjutkan ke konsep selanjutnya, kita latihan soal dulu supaya nanti kalian kuisnya bisa. Kita cek dulu modul
untuk lihat soalnya. Kita masuk di modul latihan soal pertama ya, buat latihan dulu. Nah, kita lihat di situ. Tentukan reaksi manakah yang termasuk reduksi, oksidasi, atau redoks berdasarkan konsep oksigen. Gitu kan? Nah, di situ kita lihat di soal nomor 1. A. Jika saya punya setengah N2 ditambahkan oksigen menjadi NO2, maka kira-kira menurut kalian ini disebut reaksi reduksi atau oksidasi? Kalau oksigennya di sebelah sini diterima atau dilepas? Yuk, coba Agnan, diterima atau dilepas Agnan? Oksidasi, Bu. Betul. Karena ini tandanya menerima oksigen. Oke, berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Betul sekali. Nah, kita latihan lagi nih. Yang B. Nah, kalau saya punya HGO, ya, raksa 2 oksida HGO menghasilkan Hg ditambah setengah O2. Oke, coba kita lihat. Aido, menurut Aido ini oksidasi apa reduksi? Ini oksigennya dilepas atau diterima nih kalau di sebelah kanan? Tadi apa? Oksigennya dilepas atau diterima kalau ada di sebelah kanan? Dilepas. Oke, kita ini melepas oksigen. Nah, kalau melepas oksigen itu oksidasi atau reduksi? Jenisnya kira-kira. Coba Ale. Pintar. Reaksi reduksi. Betul. Nah, jadi ingat ya, kalau oksidasi oksigennya diterima atau bertambah, kalau reduksi oksigennya dilepas atau berkurang. Nah, sedangkan yang C, di situ kamu punya FeO ditambah CO. Berarti pereaksinya nih pada punya oksigen. FeO ada O-nya, CO ada O-nya. Lalu hasilnya dia menjadi Fe ditambah CO2. Nah, berarti Kevin lihat di pereaksi dulu. Siapa yang kehilangan oksigen? Fi-nya. Kita berarti si FeO dari punya O menjadi tidak punya kan? Nah, dia dari punya menjadi tidak punya berarti namanya reaksi reduksi. Karena oksigennya berkurang. Oke? Nah, sekarang saya mau ke Adel. Del, si CO ini oksigennya bertambah atau berkurang, Del? Bertambah. Pintar. Yang bertambah dia namanya reaksi oksidasi. Nah, jadi di soal yang C ini oksidasi dan reduksi ada di reaksi yang sama. Maka ini kamu sebut reaksi redoks karena dua-duanya ada. Reduksi beserta oksidasi. Gitu. Bisa dipahami, guys? Oke, itu berdasarkan konsep oksigen, ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ke nomor 2. Nah, di nomor 2 saya pakai konsep elektron ya. Di sini si Fe jadi Fe2+ ditambahkan 2 elektron. Oke. Coba ke Puan. Puan, kalau elektronnya dilepas, reduksi atau oksidasi? Kalau saya melepas elektron, jenisnya reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Oke, pintar. Reaksi oksidasi. Betul.
Nah, sekarang yang kedua ya. Nah, yang kedua saya punya setengah Cl2 ditambah elektron menjadi Cl-. Nah, coba Tata, ini elektronnya diterima apa dilepas, Ta? Halo, Ta? Ya. Ini elektronnya dilepas apa diterima, Tata sayang? Ya. Oke. Dilepas ya. Dilepas, diterima ya. Karena dia ada di sebelah kiri. Diterima elektronnya. Maka kalau diterima elektronnya, sausan masuk kategorinya oksidasi apa reduksi, nak? Reduksi. Iya, pintar. Pasti kebalikan kan? Dia reaksinya reduksi. Gitu. Nah, maka untuk soal yang ketiga, Na+ ditambahkan elektron. Coba yang berikutnya. Oke. Ini aku. Bentar. Dipanggil ya. Cek deh. Oke. Oke. Na+ ditambah elektron menjadi Na. Nah, coba saya mau nanya ke Fabian. Halo Fabian. Iya, Bu. Kira-kira ini reaksinya masuk ke mana? Reduksi. Karena masih menerima elektron ya. Dia masih menerima elektron. Maka dia masuknya ke reduksi. Oke, mantul. Nah, kayak gitu ya. Siap. Silahkan, ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Tat. Nanti ngelirik dua-duanya lagi ya, Tata sama Amadita. Amadita, kamu sinyalnya lagi kurang bagus? Kalian bertiga nih mati kameranya, guys. Nah, kalau untuk konsep Bilox, saya ajarkan Biloxnya dulu. Berarti silahkan kalian amati dulu ini. Mau saya hapus ya. Saya fotokan dulu. Biar gak kepotong buat konsep Biloxnya. Oke. Sudah terkirim sebentar. Lupa agak ini. Oke. Sudah saya fotokan, jadi saya hapus ya. Nah, selanjutnya kita belajar di sini ke konsep menentukan Bilox. Oke, jadi nanti secara definisi anak-anak, nanti kamu punya kesimpulan begini. Yang mengalami reaksi reduksi, ya, itu disebut sebagai oksidator atau disebut oksidasi. Sedangkan yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor atau disebut sebagai reduksi. Saya tanda dulu. Nah, bagaimana kalian tahu siapa yang akan mengalami oksidasi berdasarkan konsep Bilox?
Maka di sini ada yang namanya aturan menentukan bilox. Nah, yang pertama kita sebut bilox atau bilangan oksidasi unsur bebas. Atau saya tulis dulu di sini biloxin ya. Bentar. Jadi bilox itu ini adalah bilangan pangkat muatan. Nah, jadi nanti kamu kalau si unsurnya tidak memiliki bilangan pangkat muatan, maka itu kamu tidak sebut sebagai bilox ya, atau biloxnya 0 kan? Atau boleh kamu juga bilang sebagai banyaknya elektron atau sebagai banyaknya elektron yang diterima atau dilepas ya, ketika pada suatu atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia. Oke. Ada suatu atom yang terlibat pada pembentukan ikatan kimia. Kan kalau misalnya mau membentuk ikatan kimia baik ikatan ion atau ikatan kovalen, masing-masing atom itu kan harus menerima berapa elektron atau melepas berapa elektron. Nah, biasanya dia akan menjadi ion positif atau ion negatif. Nah, si pangkat muatan itu disebut bilox, gitu ya. Nah, di sini cara menentukan bilox, si bilox di sini. Nah, yang pertama, bilox si unsur bebas itu sama dengan 0. Nah, unsur bebas itu anak-anak ada yang monoatomik, ya, ada yang diatomik, ada yang poliatomik. Intinya dia masih satu jenis atom. Kalau monoatomik kan kamu tulis misalnya natrium, gitu ya, karbon, seng, terus besi. Nah, ini kalau sendirian begini, ini biloxnya 0. Gitu. Nilainya atau besarnya ya. Nah, kalau di atomik kamu kayak O2 gitu ya. M2, terus kayak H2, F2, Cl2, Br2, I2, ini semua di atomik. Nah, ini semua biloxnya juga 0 misalnya. Karena ini masih satu jenis atom. Lalu kalau poliatomik itu kayak P4, O3, S8, ini juga biloxnya 0. Mau berapa jumlah atomnya, tetap dia unsur yang sejenis. Maka biloxnya kita sebut 0. Ya. Sudah kelihatan tuh? Cukup ya? Oke. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Sebelum saya lanjutkan. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya di sini yang kedua, kamu akan menentukan bilox unsur dalam senyawa. Nah, bilox unsur dalam senyawa ini prioritasnya itu F, logam, hidrogen, oksigen,
belerang, terus CL, ini ya nanti ada CL, BR, I. Nah, ini tidak terlalu prioritas yang sebelumnya. Nah, untuk F itu udah pasti dia akan bernilai -1 di senyawa apapun. Logam, jadi ingat pokok. Nah, logamnya itu golongan 1A kan ada si Lina, Kawin, Robi, CS gitu ya. Nah, atau itu nanti saya tuliskan di bawah biar mudah. Saya tulis dulu. Untuk logam intinya dia selalu positif. Terus hidrogen itu umumnya dia positif 1, sedangkan oksigen umumnya negatif 2 sama dengan S. Terus si ClBrI itu umumnya dengan ini sama, yang ini umumnya negatif 1. Nah, kenapa bisa ada umumnya? Karena itu ada yang pasti, ada yang tidak. Nah, di sini saya tulis dulu yang di logs-nya pasti itu adalah F, itu sudah pasti dia negatif 1. Contohnya begini. Contoh, kalau saya punya HF, ya, nah kamu tidak bisa menentukan H dulu karena H itu setelah F prioritasnya. Maka saya tuliskan di sini BO itu bilangan oksidasi ya. BO hidrogen ditambah BO CF, ini jumlahnya harus 0. Dijumlahkan. Nah, BO hidrogennya berapa? Kalau kamu punya si BOF-nya itu -1 sama dengan 0. Nah, kamu baru dapat BO si hidrogennya positif 1. Nah, itu cara manualnya. Nah, nanti kalau kamu cara cepatnya, itu tidak usah ditulis BO gitu ya. Langsung aja tulis di sini begini. Karena F-nya -1, H-nya positif 1, jumlahnya 0. Nah, itu cara menentukan biloksus seperti ini. Nah, itu untuk F, ya. Terus kamu untuk si logam, nah untuk si logam itu kan ada golongan 1A. Nah, 1A itu si Lina, Kawin, Robi, CS, frustasi. Tapi FR-nya kan radioaktif ya. Jadi saya cuma sampai CS saja. Ini bernilai positif 1. Logam 2A si mogok atau mangga campur sirsak banyak rasa, sirasanya radioaktif, dia positif 2. Yang 3A itu yang logam Al doang, dia positif 3. Jadi setiap ketemu ini, contoh nih, kalau saya punya NaCl, ya si Na itu ikut yang di sini, berarti dia positif 1. Saya tuliskan. Maka kalau jumlahnya harus 0, berarti si Cl-nya akan negatif 1. Begitu ya. Nah, kalau saya tulis misalnya CaO, nah kamu Ca-nya dulu ada di sini. Si Ca-nya +2, berarti O-nya -2 karena jumlahnya akan 0. Seperti itu. Oke? Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Ibu tidak terlalu cepat kan menjelaskannya? Oke, saya hapus dulu ya. Kita fotokan dulu. Kirim, saya hapus dulu. Nah, selanjutnya kita di situ ada hidrogen dan oksigen sebagai umumnya, gitu kan?
Kenapa Bu ditulisnya tuh umumnya, gitu kan? Nah, kita lihat di sini. Untuk hidrogen, umumnya Bilox sama dengan positif 1. Nah, saya contohin nih. Contoh. Kalau saya tadi tulis HCl, nah si Cl itu tidak prioritas seperti si hidrogen, karena hidrogen masih lebih prioritas, Cl kan agak di belakang. Maka saya tentukan Bilox untuk H dulu. Positif 1, maka Cl akan negatif 1, berbilox jumlahnya 0. Tapi kalau saya punya contoh ini pada NaH, ini disebutnya senyawa hidrida. Jadi hidrida itu logam yang digabungkan dengan hidrogen. Nah, si logam itu lebih utama, ditentukan biloxnya. Nah, maka saya tuliskan Na-nya dulu, positif 1. Berarti hidrogennya jadi berapa? Kalau mau jumlahnya 0. Kira-kira. Si hidrogennya jadi berapa saja? Coba Mia. Dan Mia? Oke? Yap. Berapa? Positif apa negatif? Negatif 1 ya. Nah, jadi ternyata dia berubah. Kan secara umum dia positif, tapi dia bisa negatif kalau dengan logam anak-anak. Gitu ya. Oke. Silakan ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Cukup jelas ya. Jadi kalau hidrogen kalau dengan logam karena logam prioritas, maka biloksi oksigennya itu akan biloksi hidrogennya itu akan berubah menjadi negatif, tidak positif ya. Oke. Nah, selanjutnya nih kita lanjutkan. Untuk yang bilox oksigen ya. Bilox oksigen. Bentar. Nah, bilox oksigen itu kan di sana dia umumnya -2 kan. Umumnya -2 itu kalau di senyawa oksida. Jadi di sini oksigen umumnya berbilox sama dengan -2. Nah, ini saya contohkan. Ada yang namanya senyawa oksida. Oksida itu misalnya saya tulis Na2O. Berapa bilox Na-nya, Abna? Abna? Berapa bilox Na-nya? Karena Na itu logam, Na-nya biloxnya berapa? -2. Min apa plus? Na-nya. Plus ya, Bu. Plus ya, Bu. Oke, siap. Berarti 2 dikali positif 1. Karena Na-nya positif 1 kan? Kenapa harus ada 2? Karena Na-nya di sini sebanyak 2. Oke. Nah, maka kalau pengen 0, jumlahnya di sini pengen 0, berarti si O-nya itu pasti -2. Plus 2 kurangi 2, hasilnya 0. Nah, itu namanya senyawa oksida. Oksida itu oksigennya -2. Itu namanya senyawa oksida. Ya. Nah, nanti ada yang namanya senyawa peroksida. Nah, kalau peroksida, si oksigennya itu akan berbilox -1. Itu kalau di peroksida. Nah, contohnya H2O2. Karena kamu hidrogennya ada 2, berarti 2 kali positif 1. Karena hidrogen dulu di POHO ya, hidrogen dulu baru oksigen. Berarti oksigennya 2 kali -1 akan 0 jumlahnya. Jadi kamu bilox ini hidrogennya +1, oksigennya -1.
Bisa dipahami, guys? Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ilham, ada pertanyaan dulu? Belum? Ilham Belum ada. masa masih elektrolit, Ilham? Baru masuk Bilox kemarin. Oke, alhamdulillah. Sama ya? Oke. Karena udah terlalu lama ya elektrolit dan tata nama. Jadi masuk sini. Berarti aman ya semuanya. Jadi yang sebelah sini sudah difotoin. Saya hapus. Nah, sekarang ada yang namanya senyawa superoksida. Ini ada yang namanya senyawa superoksida. Nah, si oksigennya itu akan memiliki Bilox negatif setengah. Nah, contohnya gini, KO2, contoh senyawanya. KO2. Nah, kira-kira tadi berdasarkan prioritas, kamu kan harus tentuin logamnya dulu. Haji Lina Kawin, berarti si K ini dia akan berbilox positif 1. Nah, kalau mau 0 kan ini harus min 1. Min 1 itu 2 oksigen, guys. Jadi min setengah. Gitu kan, 2 kali min setengah min 1. Ya. Jadi biloxnya nanti jumlahnya 0. Jadi bilox oksigennya itu adalah negatif setengah. Ya harus per 1 atom ya. Jadi kalau ditulis O2 berarti jangan min 1 disebutnya, tapi min setengah. Gitu. Nah, itu untuk oksigen. Nah, sekarang kenapa ketika ada belerang bisa min 2, bisa enggak? Ya sama kasusnya kayak si oksigen ini. Dia kan bisa min 2, bisa enggak? Tergantung nanti prioritasnya. Kalau dia yang dicari, berarti jangan dipakai min 2. Tapi kalau dia sebagai kata kunci yang diketahui, maka kalau mau pakai biloxnya min 2 untuk oksigen ya. Nah, maka nanti untuk belerang dan Cl saya contohkan di sini. Saya tambahkan aturan yang ketiga dulu ya. Nah, dari tadi kenapa sih Bu jumlahnya harus 0 gitu ya. Nah, di sini ada total misalnya. Total bilox itu senyawanya senyawa apa? Nah, kalau kamu dalam keadaan senyawanya netral, maka dijumlahkan harus 0. Ya, nah contoh nih, kalau saya punya H2O, nah menurut aturan si pokok tadi kan kamu prioritasnya kan logam, hidrogen, oksigen. Nah tambahannya adalah SCl-BRI itu tambahan, ini tambahan saja. Ya karena bisa saja dia yang dicari. Nah, kamu hidrogennya berarti 2 kali positif 1, O-nya min 2. Ini jumlahnya 2. Gitu. Terus kalau saya punya HNO3, berarti yang tidak ada di kelompok siapa? Atau apa yang tidak ada di situ? Yang saya tulis di sini, siapa yang tidak ada di situ? H ada, O ada, M-nya yang nggak ada kan? Berarti yang kamu cari itu adalah biloxin, anak-anak. Nah, kamu tulis misalnya di atas, H-nya +1, O-nya min 2 kali 3 min 6, harus 0, berarti +5. Nah, ini kan ngitungnya dulu ya, ini potretannya. Nah, biloxin itu tulis di bawah, ini +1, ini +5, ini min 2. Karena bilox itu harus untuk 1 atom. Ada pertanyaan dulu? Silahkan. Jadi saya tulis dulu yang di atas ini total. Nah, yang bawah ini adalah bilox tiap atom. Yang bawah. Oke? Ada pertanyaan dulu? Bisa dipahami? Coba Ibu kasih lagi contoh senyawa netralnya ya. Kalau saya punya KMnO4, siapa yang nggak ada di situ? Coba Ilham, yang nggak ada di FLOHO SCl-BRI siapa? Mn. Pintar. Mn-nya. Benar. So,
sekarang saya mau ke Gaitsa. Gaitsa di log K-nya berapa Gaitsa? +1. Oke, saya tulis dulu di atas +1. Oke, terus oksigennya berapa say? -8. Ya, pintar. Karena min 2 ya, kali 4 min 8. Harus mau. Berarti MN-nya berapa? Halo Gaisa, MN-nya jadi berapa say? +7. +1 tambah 7 kurangi 8 hasilnya 0. Di MN-nya +7. Nah, untuk per satu atomnya 21 +7 ini min 2 karena min 8 mah atau oksigennya 4. Paham ya? Oke, butuh contoh lagi? Coba saya contohin lagi dulu. Contoh berikutnya. Kalau saya punya H2C2O4, kira-kira siapa yang nggak ada di kelompok halo? Kira. Boleh diulang lagi pertanyaannya? Siapa yang nggak ada di sini? Atau apa yang tidak saya tulis di sini? Di soal H2C2O4. Hidrogen ada nggak di sini? Ada. Oke, oksigen? Ada. Karbonnya? Enggak. Nah, berarti dia yang akan kalian tentukan biosnya. Karena tidak ada di situ. Kebayang ya? Oke. Coba saya mau nanya ke Maidira. Maidira, berapa bilox H-nya? Ya, Mai? Berapa bilox hidrogennya, Mai? Tadi bilox H itu berapa umumnya? 1. Bentar. Ada 2 kan ya, Mai? Mai tulis dulu di atas. +2. Oke. Oksigen umumnya berapa, Mai? 1. Oksigen. Oksigen umumnya berapa? 2. Nah, 2. Berarti kali 4 min 8. Kalau pengen 0 +2 kurangi 8 supaya 0 berarti si karbonnya plus berapa? 6. Plus 6 sana. Kalian semua lihat papan tulis. Ini +2 karena hidrogennya 2. Kalau hidrogennya 1 ya +1. Ini +6 karena karbonnya 2. Kalau saya 1 berarti 3. Ini oksigennya 4, makanya min 8. Kalau 1 min 2. Nah, itu di log square atomnya. Ya. Nah, kalau kalian masih belum ngerti dengan metode yang ini, maka kamu bisa pakai metode yang pertama yang tadi ditulis BO-BO. Ya. Nah, saya tuliskan di sini. Atau oke. Nah, atau saya tuliskan ini. H2C2O4 itu adalah 2BOH ditambah 2BOksi karbon itu ditambahkan 4BOksi oksigen sama dengan 0. 2 kali +1 ditambahkan 2BOksi karbon ditambahkan 4 kali 2 harus 0. Maka 2BOksi karbon itu sama dengan min 2 tambah 8 plus 6. Berarti BOksi karbon plus 6 bagi 2 plus 3. Nah, itu cara panjangnya. Nah, cara pendeknya itu yang atas ini. Ini langsung kalian dapat. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami guys semuanya? Siap? Ada pertanyaan dulu tidak? Ayo, jangan malu-malu. Aido, ada pertanyaan dulu nggak? Adel, barangkali, atau Rara? Tata hilang lagi nih. Si Amadita. Mana? Asik ada. Amadita, ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada? Ih, jadi pendiam begini.
Zak itu main nggak ada kemarin. Kemarin di tambahan ada. Oke. Oh iya, kelas 10 hari kemarin Senin nggak ada satupun yang tambahkan pada kemarin ini. Capek semuanya. Tambahan nggak ada yang datang tumben. Biasanya ada Kira, ada Zaki, Tata nih biasa rajin. Tumben nggak ada. Rara juga. Ibu jadi gabut kemarin ya, nungguin kalian nggak ada satupun yang tambahan. Oke, saya kirim ya. Siap. Nah, sudah saya fotoin. Ini saya hapus dulu. Jadi kamu tetap ngelihatnya ke sini ya. Apa yang ada di sini itu sebagai keywordnya untuk kalian mudah mencari blogs. Nah, selanjutnya ini saya tuliskan untuk contoh yang senyawa ion. Kalau senyawanya ion, maka sama dengan itu bukan 0, tapi sesuai pangkat dari muatannya. Jadi muatannya berpangkat berapa, maka jumlahnya sesuai pangkatnya. Contoh begini. Kalau saya punya S berpangkat 2 minus, maka biloksi itu ya minus 2. Gitu. Kalau Fe berpangkat 2 plus, maka plus 2. Lalu kalau saya soalnya SO4 2 minus, nah berarti jumlahnya jangan 0, tapi jumlahnya minus 2. Gitu. Karena pangkatnya di sini minus 2. Yang ada di flow si F-logam hidrogen oksigen SCl-BRI itu bukan S-nya dulu yang kamu pakai, tapi O-nya dulu. Karena O lebih prioritas. Berarti si O-nya tuh min 8 harus sama dengan min 2. Maka kira-kira coba kita lihat ke Amadita deh. Berarti si S-nya bilox berapa, tak? Coba. Kalau Ibu. Juara. min 8 sama dengan min 2 berarti S-nya plus berapa, tak? Plus 4. Plus 4. Jauh. Plus 4 min 8 Pak. Plus 4 dong. Min 4 dong. Hah? Plus berapa, Cing? Supaya jadi min 2. X dikurangi 8. Plus 6. Iya, harusnya plus 6. Iya. Ya enggak? Ya. Oke, jadi S-nya plus 6, O-nya min 2. Nah, itu bilox namanya. Ya. Nah, terus kamu kalau misalnya saya tuliskan NO3 min. Coba kita lihat ke Adel. Adel, berarti jumlah N tambah O harus berapa jumlahnya, Del? N ditambah O jumlahnya harus berapa? Min 1. Pintar, harus min 1. Terus Adel sudah punya oksigen, min 2 kali 3, min 6. Berarti N-nya berapa, Del? Plus 5. Plus 5. Plus 5, benar. Jadi plus 5 dan min 2. Nah, itu biloxnya. Ya, nah itu cara menentukan bilox. Nah, sekarang ceritanya kalian aturan biloxnya sudah saya kasih semua. Lalu saya minta ke kalian, nah, saya lihat fotonya dulu, udah kan? Nah, saya minta ke kalian disuruh menentukan bilox. Saya minta ke kalian begini. Nah, lihat ya. Tentukan. Nah, kita lihat di latihan soalnya. Nah, tentukan bilox masing-masing unsur, gitu kan? Bilox masing-masing unsur. Nah, nomor 1 N2
Berarti di logsnya itu berapa? Ini unsur bebas. Berarti 0. Kan gitu ya? Setuju? Oke? Nah, sedangkan kalau saya bilang S pangkat 2 min 2. Karena itu sesuai pangkat muatan unsurnya. Kalau saya bilang Zn 2 plus, berarti plus 2. Karena pangkatnya plus 2. Tapi kalau saya bilang NH 3, gimana di logsnya? Saya bisa pakai siapa dulu yang ada di F logam hidrogen oksigen? Siapa Agna? N-nya apa H-nya? Ya mungkin Bu. Hah? Ada nggak N-nya di sini? Ada. Nggak ada. Adanya hidrogen kan? Ada. Nah, Ya. hidrogennya berapa Agna? Biloxnya? Bilox hidrogennya berapa? N-nya ya Bu berarti ya. Nah, N-nya yang dicari, hidrogennya berapa? Hidrogennya 3. Oke, pintar. Jangan lupa bilox itu sebutkan positif negatifnya ya sayang. Ini Ya, plus 3. Jumlahnya harus berapa? N tambah H harus berapa jumlahnya? Ada pangkatnya nggak di sini? NH3. Saya bilang ada pangkatnya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada kan? Berarti ini jumlahnya 0. Maka berapa N-nya kalau mau 0? Belum, nah? Min 3 Bu. Mantap. Jadi min 3 dan plus 1. Itu biloxnya. Kayak gitu ya. Yuk. Nomor ke-5. Kalau saya punya misalnya, nah, saya ambil yang agak rumit ya. Yang ada misalnya ini. Fe3PO4 2 kali. Kelvin, ada nggak Fe di sini? Ada nggak Fe di sini? Nggak ada juga kan? Loh, yang ada Bu cuma O. Gimana bisa nyari Fe dan P? Nah, kalau nyari dua begitu saya sulit, kamu ionkan dulu. Artinya diionkan itu pecah. Ini dipecah. Berarti si Fe-nya itu pangkat 2 plus, si PO4-nya itu pangkat 3 min. Nah, ingat kayak gitu ya. Reaksi ionisasi. Diionkan dulu. Berarti si Fe-nya langsung ketemu. Karena pangkatnya plus 2. Jadi biloxnya plus 2. Sedangkan si P, kira-kira berapa biloxnya, Lin? O-nya berapa, Lin? O-nya min 8. Harus sama dengan min 3, berarti si P-nya? Plus 5. Oke, mantap. Berarti di sini plus 5, min 2. Nah, itu bilox tiap atomnya. Jadi jawabannya ini. Plus 2, min 5, min 2. Kayak gitu. Bisa dipahami, guys? Oke, sudah kebayang? Contohnya sudah cukup? Segini? Variasi sudah saya keluarkan semua? Kita ke kuis dulu ya. Oke, yuk. Kalian buka soal yang PG. Silahkan dilihat halaman 31. Ya, latihan soal 2, halaman 31. Boleh dilihat. Oke. Silakan kalian coba kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Yuk. Nomor 1 sampai nomor 5. Itu kuis ya. Silakan dicoba.
Ibu izin cuci tangan dulu sebentar ya. Ibu, 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 Gimana? itu soalnya tadi dikirim di grup mana, Bu? Soalnya di grup 1 SMA 2 nggak ada, Bu. Oh, astagfirullahaladzim. Tata, maafkan. Ibu malah ngirimnya ke sampai SMA 1 doang, cuy. Dasar ya sih, Ibu teh. Dong, dong, dong. Nah. 2, 3, 4, 1 SM. Nah, sudah, mangga dengan catatannya juga ya. Makasih, Bu. Iya. Nanti kalau ada yang sudah selesai, kirim di PC ya.
Mangga. Ibu ini teh yang halaman berapa Bu yang dikerjain? Halaman 31 saya, nomor 1 sampai nomor 5. Makasih. Siap. Oh iya, kan ada. Kenapa ibu chat ibu? Oke, oke. So, yang udah silakan dikirim jawabannya.
Awas ya, dicek. Nomor 1 yang ditanya pernyataan yang tidak tepat. Itu untuk nomor 1. Awas, dibaca lagi. Yang sudah ngirim jawabannya boleh diralat, silakan dibaca lagi. Itu nomor 1. Terus yang nomor periksa lagi. Yang nomor 2 tuh mintanya peristiwa oksidasi. Nomor 3 cari Mn tertinggi. Nomor 4 ya cari bilog Cl-nya. Nomor 5 yang bilognya turun. Silahkan dicek kembali. Oke, yang sudah kirim baru 5 orang. Silahkan yang lainnya. Waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silahkan dikirim jawabannya. Karena saya sudah harus membahas biar kalian tepat waktu istirahatnya. Oke, baru 7 orang. Silakan yang belum. Adel, Agna, Fabian, Maidira, Puan, terus Aido, Ainindita, Amadita, dan Salsan. Silakan dikirim jawabannya.
Yuk, Kemon. Silakan Aido, Nindita, Madita, dan Sausan, silakan jawabannya dikirim saya. Yuk guys, come on. Silahkan Aido, Tata, Amadita, sama Sausan. Asik, Sausan dan Girim. Thank you, Sausan. Ya. Oke. Yuk, Rara, Tata, Rara mau udah ya. Udah, salah. Tata, Amadita, sama Aido. Yuk, dikirim dulu jawabannya saya. Come on, waktunya sudah habis, mau ibu bahas. Jadi tidak cukup buat membahas di situ ya. Yuk, kita bahas ya. Nomor 1. Kamu disuruh menjawab pernyataan yang tidak tepat, kan? Jadi kalau pernyataan nomor 1 itu benar ya, 1A itu tepat. Kenapa? Kan reduksi itu yang menerima elektron. Menerima elektron. Nah, ini benar ya. Ini benar. Yang B, oksidasi itu yang Gilox-nya naik. Benar juga kan? Gilox naik, benar. C, reduktor adalah zat yang lain teroksidasi. Anak-anak ingat, oksidasi itu sama dengan reduktor. Reduktor itu adalah reduksi. Maksudnya, kalau dia reduktor, berarti zat yang lain akan mengalami reduksi. Sedangkan dianya sendiri mengalami oksidasi. Jadi kalau menyebabkan lain teroksidasi kan dia yang teroksidasi. Ya, berarti ini salah. Nah, jadi jawabannya ada di C. Nah, sedangkan yang D, dalam reaksi redoks, oksidasi tidak akan terjadi tanpa reduksi. Ya, kalau redoks itu berarti ada reduksi dan oksidasi. Harus ada. Nggak mungkin cuma sebelah. Ya. Yang E, oksidator itu sama dengan reduksi ya. Reduksi sama dengan oksidasi.
atau disebut pengoksidasi. Jadi zat yang lain akan mengalami oksidasi, dianya sendiri mengalami reduksi. Jadi dia adalah zat yang tereduksi. Itu benar konsepnya. Oke, untuk nomor 1, nomor 2. Peristiwa oksidasi. Kamu berarti ngecek di sini langsung saja pakai konsep Bilox. Berarti A. Di sini BR2. Berarti unsur bebas 0 Biloxnya. Dia berubah ke 2 BR min. Berarti dia ke min 1. Dari 0 ke min 1 itu Biloxnya turun. Nah, kalau Biloxnya turun berarti reduksi. Kan dimintanya oksidasi. Berarti ini mah reduksi. Salah berarti. Bukan A. Yang B, kamu Ag plus berubah ke Ag sama. Ini dari plus 1 ke 0. Berarti ini Biloxnya turun. Berarti yang B juga dia mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Gitu ya. Nah, sekarang yang C, kita lihat. Dari MnO4- menuju Mn2+. Di Mn2+ dia udah pasti plus 2. Ya, di MnO4- Biloxnya itu adalah O-nya min 8 harus sama dengan min 1, berarti Mn plus 7. Dari plus 7 ke plus 2 itu Biloxnya turun. Nah, berarti ini juga termasuk reduksi juga. Berarti bukan C jawabannya. Jadi yang menjawab C ini masih salah. Yuk, D kita lihat. D dari IO3- menuju I-. Berarti di I-, anak-anak ini Biloxnya min 1. Di IO3- min 6 sama dengan min 1 berarti plus 5. Dari plus 5 ke min 1 ini Biloxnya turun. Berarti dia apa? Reduksi. Jadi yang oksidasi berarti jawabannya ada di E, anak-anak, gitu ya. Nah, ada di E. Kita lihat. Kenapa gua ada di E? Karena yang E itu dari 2O. 2 pangkat 2 min menuju O2. Nah, O2 itu Biloxnya 0, saya. Sedangkan ini O2 pangkat 2 min 2 untuk O2. Berarti tiap O-nya itu min 1. Jadi dari min 1 ke 0, ini Biloxnya naik. Maka jawabannya ini oksidasi. Jadi jawaban yang tepat itu ada di E untuk nomor 2. Ya. Nah, nomor 3 kita lihat. Bilox Mn tertinggi sana. Mn tertinggi ini yang di sana. Di mana? Kita lihat A. A, Mn, Cl2. Tadi kalau Mn yang dicari, si Cl-nya berarti pakai yang min 1, anak-anak ya. Ada 2 di Cl-nya. Berarti min 2 sama dengan 0. Jadi Mn-nya plus 2, Cl-nya min 1. Lalu yang B. Kamu soalnya K2 MnO4, yang C KMnO4, yang D Mn2 SO4 3 kali, yang E-nya MnNO3 2 kali. Nah, anak-anak berarti di sini K-nya plus 2, O-nya min 8 harus 0, berarti plus 6. Ini plus 1 Biloxnya. Ini plus 1 plus 6 min 2. Berarti ini plus 6 plus 2. Di KMnO4 plus 1 min 8 harus 0. Berarti Mn-nya plus 7. Jadi Biloxnya plus 1 plus 7 min 2. Berarti plus 7. Nah, kalau di MnSO4 S-nya juga harus dicari. Berarti ionkan dulu. Mn-nya 3 plus, SO4-nya 2 min. Nah, berarti si Mn-nya sesuai pangkat plus 3. Gitu ya. Di sini Mn-nya 2 plus, NO3-nya min. Berarti sesuai pangkat Mn-nya plus 2. Maka yang paling gede itu plus 7. Ya, jawabannya ada di C. Nah, itu untuk nomor 3. Jadi itu caranya. Nah, nomor 4 sama kayak nomor 3, dicari satu-satu berarti Biloxnya. Ada HCl,
ada HClO, ada HClO2, ada HClO3. Berapa bilox Cl-nya? Kan gitu ya. Nah, ini plus 1, min 1 jumlahnya 0. Plus 1, min 2 jumlahnya 0, berarti plus 1. Jadi, min 1 plus 1. Ini plus 1, min 4 harus 0, berarti plus 3. Jadi, di sini plus 1, plus 3, min 2. Plus 3. Ini plus 1, min 6 harus 0, berarti plus 5. Jadi, plus 1, plus 5, min 2. Plus 5. Jadi, jawabannya min 1 plus 1 plus 3 plus 5. Bilox Cl-nya. Jadi, ada di C ya. Itu untuk nomor 4. Nah, soal terakhir, di situ kamu disuruh nyari yang biloxnya turun. Jawabannya ada di C itu kan. SO4 2 min menuju SO3 2 min ya. Nah, ini kalau kamu cek min 8 min 2 plus 6 ini plus 6. Ini min 6 min 2 plus 4. Dari plus 6 ke plus 4 ini biloxnya turun. Kamu kan disuruh nyari yang turun kan? Ya. Benar ya, yang penurunan bilox. Jadi jawabannya cek. Itu untuk nomor 5. Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini. Mangga? Gak ada? Oke, jadi anak-anak untuk membiasakan kalian memakai bilox itu harus banyak berlatih mencari menentukan bilox. Nah, itu untuk latihannya kalau kalian mau coba-coba ada di halaman 30 yang tadi esai ya. Yang nomor 2, nah tipikalnya kayak gitu nah kasusnya ya. Oke, jadi hari ini saya cukupkan segini dulu. Thank you semuanya.